Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Demokrasi Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Yasmin Tasyanini dan rekan saya Arnika Nuriani. Baiklah, langsung saja ke intinya. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintah. Yang tersebut mengandung arti pemerintahan rakyat yang lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government from the people, by the people, and for the people. Demokrasi bagi negara-negara modern ada beberapa alasan mengapa mereka menerapkan demokrasi tidak langsung di negaranya. Yang antara lain adalah penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak memungkinkan. Yang kedua, masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Nilai demokrasi. Dalam sila-sila Pancasila, niscaya kita akan mendapatkan nilai-nilai demokratis sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, republik. Yang ketiga, negara berdasarkan hukum. Yang keempat, pemerintahan yang konstitusional. Yang kelima, sistem pemerintahan. Yang keenam, prinsip musyawarah. Yang ketujuh, prinsip ketuhanan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yasmin Tasyanini. Kepada Yasmin kami persilahkan. Demokrasi di Indonesia ada dua hal penting yang patut dikemukakan. Yang pertama, demokrasi di desa. Sebagaimana dikatakan Muhammad Hatta pada tahun 1953 bahwa Indonesia sejak dahulu kala telah mempraktikkan ide-ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan atau masih dalam skala desa. Misalnya, di desa-desa Indonesia telah menjalankan demokrasi pada saat mereka memilih pemimpin. Adanya budaya bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat luas. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran-ajaran demokrasi. Dia tidak bersifat otoritarian dan tidak totalitarian, sehingga sangat cocok dijadikan dasar negara yang mendukung demokratisasi seperti negara Indonesia. Dan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Demokrasi pasca reformasi. Beberapa peristiwa yang menyebabkan norma dan laksana demokrasi berjalan optimal menunjukkan gejala yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, antara lain ialah: yang pertama, perbedaan pendapat belum dipahami dari berbagai sumber dinamika. Yang kedua, nuansa penyelesaian konflik kurang damai dan tidak melembaga. Yang ketiga, keanekaragaman belum dipandang sebagai ketahanan dan berkelanjutan kehidupan masyarakat. Yang keempat, nuansa komunalisme dengan kekerasan. Yang kelima, elit lokal yang provokatif. Dan yang terakhir, keenam, penegak hukum yang lemah. Pembagian demokrasi. Demokrasi langsung ialah demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya langsung dalam mengikuti kebijakan negara. Demokrasi tidak langsung ialah demokrasi yang tidak secara langsung mengikuti sertakan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Penjelasan. International Commission of Just Democracy adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.